Lele. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah kita akan masuk di sesi yang kedua. Matiin aja. Sementara nah ya kita. Baik, di sesi kedua ini kita akan membahas mabadi ilmi tajwid. Mabadi ilmi tajwid, di mana ini merupakan materi dasar dalam tajwid yang akan memberikan pemahaman kepada kita apa dan bagaimana ilmu tajwid. Di sesi kedua ini kita akan apa dan bagaimana ilmu tajwid. Baik. Mabadi ilmu tajwid ini istilah mabadi atau mabda diambil dari bait-bait syair yang disampaikan oleh Asy-Syaikh bawahnya dulu. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabban, di mana beliau Abu Irfan Muhammad ibn Ali As-Sabban Al-Misri Asy-Syafi'i, ahli bahasa Arab, menyusun syair ini dalam Hasyiyah As-Sabban ala Syarhil Ushmuni ala Alfiyah ibn Malik. Dalam syarah Alfiyah ibn Malik, beliau menjelaskan mabadi bahasa Arab sebetulnya, tapi ternyata kemudian dipakai oleh para ulama dalam menjelaskan mabadi ilmu-ilmu yang lain. Maka beliau mengawali perkataannya dengan mengatakan, inna mabadi kulli fannin asyrah. Ini yang ini. Inna mabadi kulli fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Inna mabadi, sesungguhnya mabda, setiap cabang ilmu asyrah ada 10. Al-haddu, ada batasan, definisi. Wal mawdu', objek, materi. Thumma thamrah, kemudian manfaat, buah. Juga kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismul istimdadu hukmu syari masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Ya, maknanya atau artinya sudah ada di situ. Sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10, dan ini berlaku untuk seluruh cabang ilmu. Bahasa Arab, fiqh, aqidah, hadis, tafsir dan lain sebagainya, termasuk ilmu tajwid. Apa saja? Ada had, batasan, maudhu', materi, dan thamrah, buah. Fadluhu, keutamaan, nisbah, korelasi. Kemudian wal wadi', penemu, lism, nama, listimdad, sandarannya. Kemudian hukmu syari', hukum mempelajarinya secara syar'i. Masail, masalah-masalah di dalamnya apa saja. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Siapa yang mengetahui sebagiannya saja, insyaallah sudah mencukupi dalam apa? Dalam mengenal ilmu tersebut. Wa man daral jami'a, tapi yang faham seluruhnya, maka hazaz syarafa, akan mendapatkan kemuliaan. Akan mendapatkan kemuliaan itu bagaimana? Maksudnya benar-benar faham, ya, mendapatkan gambaran yang utuh dari ilmu tersebut. Tidak berpanjang lebar, langsung masuk saja ke bagian yang pertama, al-hadd. Maka kita memulai dari definisi tajwid. Apa makna dari kata tajwid? Maka secara bahasa, tajwid bermakna jawwada tajwida. Jawwada yujawwidu tajwida. Ini satu makna dengan kata tahsin. Hassana yuhassinu tahsinan. Artinya apa? Memperbaiki, membaguskan. Sama ya. Kalau memperbaiki itu yang asalnya rusak menjadi benar. Kalau membaguskan yang asalnya sudah benar kemudian diperindah. Atau makna yang lain, sahaha yusahihu tashihan, menjadikan menjadi benar. Itu kurang lebih sama, memperindah, memperbagus, memperbaiki. Ini satu makna. Satu makna ya. Namun memang ada sebagian ulama yang membedakan istilah tajwid dan istilah tahsin. Masih ingat? Ya, alhamdulillah masih ingat. Ya, para santri masih ingat. Jadi ketika disebut tajwid, maka ini secara khusus lebih
menitik beratkan kepada pendalaman teori, materi. Ini kalau disebut tajwid. Jadi kalau ada orang yang bertanya, sedang belajar apa? Sedang belajar tajwid. Maka maknanya apa? Belajar makhraj, sifat, hukum-hukum tajwid. Pokoknya pendalaman teori. Mad, waqaf ibtida termasuk juga. Ya, pengantar waqaf ibtidanya. Kemudian apabila kita berbicara tahsin, sedang ngapain? Oh, mau ada halqa tahsin. Maka ini lebih menitik beratkan kepada perbaikan bacaan secara praktis. Seperti yang biasa dilakukan dalam halqah-halqah di sini. Misalnya pas ziyadah sekaligus ada perbaikan. Itu tashih atau tahsin. Ya walaupun sebetulnya tajwid sama tahsin maknanya sama. Yang bagus itu di dalam tajwid ada tahsin, di dalam tahsin ada tajwidnya. Itu yang paling bagus. Jadi kita kemudian bisa menggabungkan antara teori dengan praktik. Lalu sebagian orang kemudian mengenal istilah yang lain. Istilah apa? Talaqi. Apa talaqi? Kalau talaqi itu kalau bahasa kerennya face to face, tatap muka, mengambil secara langsung. Itu namanya talaqi, mengambil secara langsung. Kemudian ada juga istilah apa lagi? Musyafahah. Apa musyafahah? Dari lisan ke lisan. Maksudnya apa? Gurunya baca, muridnya menyimak. Muridnya membaca, gurunya menyimak dan mengoreksi bacaan. Itu musyafahah. Ya, itu adalah musyafahah. Baik, kemudian secara istilah, apa yang dimaksud dengan tajwid? Maka para ulama menyebutkan di antaranya makna tajwid adalah ikhraju kulli harfin. Hafal? Ikhraju Masya Allah, barakallahu fikum. Ikhraju mengeluarkan kulli setiap harfin huruf min dari makhrajihi tempat keluarnya ma'a sambil menyertai i'ta'ihi memberikan huruf tersebut haqqahu hak-haknya wa mustahaqqah dan juga mustahaqnya. Ada hak, ada mustahaq. Hak itu artinya sifat lazimah, mustahaq artinya sifat aridah. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya, sifat lazimahnya tertunaikan, sifat aridahnya juga tertunaikan. Itulah tajwid yang sempurna. Seperti itu. Apa sifat lazimah, apa sifat aridah nanti akan kita bahas dalam bab sifatul huruf hijaiyah. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tajwid juga sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Fahuwa, maka lafaz tajwid ini indahum menurut para ulama ibaratun sebuah istilah anil ityani bil qiraah. Sebuah istilah yang menggambarkan kesempurnaan membaca Al-Qur'an. Penjagaan membaca Al-Quran mujawwadatan bil alfadhi dengan melafadzkan sesuai kaidah tajwid bari'atan minar ridaati fin nutqi dan jauh dari bacaan yang jelek, bacaan yang buruk. Wa ma'nahu dan makna semua itu adalah intihau al-ghayati fit tashihi. Jadi selesainya tujuan dalam perbaikan bacaan. Itulah tajwid. Jadi tajwid itu puncak perbaikan bacaan. Wa bulughun nihayati fit tahsin dan juga akhir dari perjalanan pembagusan pelafalan. Itu tajwid. Jadi kapan bacaan disebut tajwid? Kalau sudah mencapai
ghayah fit tashih, dan nihayah fit tahsin. Masya Allah. Jadi bacaan yang paling sempurna itulah tajwid. Bacaan yang paling sempurna itulah tajwid. Baik. Adapun ilmu tajwid dapat kita simpulkan adalah ilmun yabhathu an kaifiyyati nutqil kalimatil qur'aniyah, ilmu yang membahas beberapa atau ilmu yang membahas berkaitan dengan tata cara pengucapan kalimat-kalimat Al-Qur'an min haitsu, dari sisi ikhraju kulli harfin min makhrajihi, dari sisi mengeluarkan huruf tersebut dari makhraj yang tepat sambil menyempurnakan sifat hak, ya, minas sifatil lazimah wa mustahaqqahu minal ahkamin nasyiati an tilkas sifat, waslan, baik itu membacanya ketika wasal, wa waqfan, atau bagaimana caranya ketika waqaf, wa ibtidaan, atau ketika kita ingin memulai bacaan darinya. Itulah tajwid. Ilmu yang mempelajari semua itu disebut dengan ilmu tajwid. Difahami? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini diambil dari Ghayatul Murid dengan sedikit perubahan redaksi karena kami juga mengambil dari beberapa kitab yang lain. Jadi dicampur supaya lebih sempurna, lebih mencakup keseluruhan. Inilah kurang lebih yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Kemudian al-mawdu'. Ini tambahannya dibandingkan Tuhfatul Atfal kemarin ya. Ada tambahan. Jadi ketahuan, oh ini tambahannya. Ternyata ini yang bikin tebel. Tambah kan. Kemudian al-mawdu'. Apa mawdu'? Pokok bahasan. Kita yang dipelajari, yang akan dibaguskan lafadznya itu apa? Ya, itu kan. Yang akan dipelajari, dibaguskan lafadznya, dibahas hukum-hukumnya, kemudian dikaji sifat makhrajnya itu lafadz-lafadz apa? Maka pokok bahasan ilmu tajwid, objek materi bahasannya adalah kalamullah. Hanya kalamullah. Berarti kalau kalam manusia dibahas tidak? Tidak. Hanya kalamullah. Bahkan lebih sempit lagi, kalamullah yang memenuhi rukun-rukun qiraah. Kalamullah yang memenuhi rukun-rukun qiraah. Karena ada kalamullah yang riwayahnya dinilai syadz, itu enggak termasuk. Jadi kalamullah yang syadz itu tidak ada kemudian kemestian untuk melafalkannya dengan tahsin tajwid, tidak mesti. Cukup dipelajari saja, dibaca biasa tidak masalah. Tapi kalau mau dibaca sebagaimana yang lain juga tidak apa-apa. Hanya yang ditekankan adalah kalamullah yang memenuhi rukun-rukun qiraah karena berkaitan dengan tilawah. Sehingga dalam pembelajaran tajwid, di sini penting karena banyak yang nanya nih. Sehingga dalam pembelajaran tajwid kita tidak akan membahas dan menguraikan hukum-hukum bacaan dalam hadis. Seperti misalnya, Ustaz, kalau baca hadis ada gunnah ditahan 2 harokat enggak? Suka yang nanya begitu, ya. Berarti ketika baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Mesti begitu enggak? Tidak mesti. Tidak mesti, ya. Begitupun dalam azan, biasanya ada orang yang baru belajar tajwid, kemudian tiba-tiba menyalah-nyalahkan muadzin gara-gara apa? Gara-gara mad tabi'i dibaca lebih dari 2 harakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, 2 harakat, woi. Kata siapa? Ini bukan Al-Quran. Ini hadis. Maka tidak masalah dibaca lebih dari 2 harakat. Yang penting tidak mengubah makna. Ya, yang penting tidak mengubah makna. Begitu juga kitab-kitab klasik seperti yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, mesti begitu? Tidak mesti. Tapi kalau mau diamalkan ya silakan saja. Tidak ada yang melarang. Cuma apakah ada kemestian? Tidak. Apakah dianjurkan? Juga tidak. Boleh-boleh saja mengamalkannya dan sebagainya. Silakan.
ada jamaah. Ya nggak apa-apa, jamaah kepanjangan ya nggak apa-apa. Apalagi kalau dalam konteks nasyid, tidak masalah. Tidak masalah. Seperti misalnya sholawatan, ini kan termasuk nasyid, nyanyian. Allahumma sholli. Soalnya nggak panjang itu. Ya nggak, ini nasyid sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Enggak masalah. Ya, tidak masalah. Karena ini adalah nasyid. Beda lagi aturannya, aturan nasyid itu beda lagi. Aturan nasyid jauh lagi di sana, nanti beda lagi, enggak masalah. Yang penting itu mafhum. Kalau nasyid itu yang penting difahami. Yang penting difahami. Kalau nasyid atau salawatan dan lain sebagainya itu kan masuknya nasyid ya, bab nasyid, bab nyanyian. Maka di sana aturannya berbeda. Jangankan nyanyian gitu, ngomong biasa saja kan yang penting difahami. Yang penting difahami. Misal orang Arab itu, nama orang Arab itu kan kalau ada madnya mesti dibaca begitu. Misalnya ada orang Arab namanya Khalid. Namanya Khalid. Orang Indonesia nggak terbiasa memanjangkan kata yang di depan. Khalid. Orang Indonesia manggil Khalid apa? Khalid. Khalid. Main yuk. Tapi difahami, ya Khalid juga nggak akan marah. Woi, nama saya Khalid, bukan Khalid. Yang nggak akan marah, walaupun memang kurang tepat. Secara makna kurang tepat. Yang tepat adalah Khalid. Jadi kalau manggil Khalid, nggak enak kalau Indonesia kayak gitu. Nggak enak ya. Kalau Indonesia begitu nggak enak seperti itu. Ya. Jadi yang penting difahami, mafhum. Yang penting adalah difahami. Allahu Ta'ala alam. Silakan. Nah, ya, itu termasuk ya sebetulnya kalau kita lihat makna nanti memang kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang bisa, tapi mafhum kan difahami. Secara adab kepada manusia tidak masalah. Cuma kalau kita ingin menyempurnakan sehingga maknanya tidak berubah sedikit pun, maka biasakanlah yang tepat. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Dipanjangin, kenapa dipanjangin? Maknanya bisa berubah. Bisa berubah kalau memanjang-manjangkan seperti itu, ya. Malah jadi mikum orang Indonesia itu ya. Mikum kan kalau ngirim WA bocah-bocah alay pasti pasukan TikTokers itu ya. Mikum katanya. Jadi kalau berbicara makna apakah bisa berubah? Bisa. Tapi apakah difahami? Difahami. Insya Allah kita juga paham. Hanya memang kalau mau menyempurnakan ya bagus, disempurnakan seperti itu. Kalau konteksnya Al-Qur'an tidak boleh berubah sedikit pun, nambah huruf, ngurangin huruf. Itu sudah disebut dengan istilah lahan jali. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau sengaja bisa haram. Kalau sengaja bisa haram. Kalau konteks selain Al-Qur'an ya masih ada ruang-ruang yang ma'dzur, dimaafkan. Yang penting mafhum, yang penting difahami. Begitu. Ya, peserta di Zoom silahkan untuk mematikan audionya. Yang tidak memiliki kepentingan untuk berbicara silahkan. Ini banyak khawatir peserta lain terganggu. Baik. Kita lanjutkan. Tajwid juga tidak membahas persoalan variasi bacaan. Misalnya, apakah Maliki dibaca Maliki? Enggak kita bahas. Kufuan ahad, kufuan ahad juga tidak dibahas. Apakah wadduha bisa dibaca wadduha atau wadduhe? Tidak kita bahas. Ya. Juga tidak akan kita membahas sebab turunnya ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebabnya apa? Enggak, itu urusan asbabun nuzul. Tidak akan kita bahas. Begitupun makna tafsir tidak akan kita bahas. Tapi kalau makna secara umum yang berkaitan dengan tajwid, ya mungkin disinggung. Tapi yang berkaitan dengan tafsir nggak akan kita bahas. Maka tidak menutup kemungkinan ada orang yang mahir tajwid tapi nggak paham qiraat, nggak paham asbabun nuzul, nggak paham tafsir. Sangat mungkin. Tidak menutup kemungkinan. Dan itu bukan aib dalam ilmu tajwid. Tapi memang ya kurang sempurna. Karena seluruh cabang ilmu tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Setidaknya tahu dikit-dikit lah. Setidaknya tahu dikit-dikit. Jadi jangan blank sama sekali.
Jangan blank. Santri karim bil Quran. Jangan ngeblank sama sekali ketika ditanya misalnya qiraat. Seenggaknya dikit-dikit tahu. Ada yang bacaan Ziratal ladzina an'amta alaihum. Kalau zirat pasti alaihum. Ya, seperti itu. Misalnya wadduhi wal laili saja atau saja? Tergantung mau baca riwayat apa. Baca riwayat Khalaf atau riwayat Kisai, maka kadang bisa berbeda. Seperti itu. Ini adalah pokok bahasan ilmu tajwid. Jadi kita fokus pada bagaimana melafalkan kalamullah dengan fasih. Sebatas itu saja. Bagaimana melafalkan kalamullah dengan fasih. Oleh karena itu, kita akan bisa memahami manfaat mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama adalah menjaga lidah dari lahan. Kan langsung semuanya keluar, gak apa-apa. Biasanya kalau di mabadi yang lain kami hanya menyampaikan 3, ini ditambahkan. Menjaga lidah dari lahan dalam membaca Al-Quran. Lahan adalah lawan dari fasih. Setiap yang lahan pasti tidak fasih. Setiap yang fasih berarti tidak lahan. Jadi kalau kita pengen fasih bagaimana? Tinggalkan lahan. Jadi fasih. Begitu ya. Gampang, lahannya di mana saja itu yang kita obati. Kalau lahannya sudah kita obati, jadi fasih semua bacaan kita. Seperti itu. Jadi lawan dari lahan adalah fasih. Orang yang bacaannya tidak fasih maka sebetulnya dia lahan. Walaupun kalau kita lihatnya adalah percakapan sehari-hari, ada istilah yang bukan lahan tapi juga bukan fasih. Apa namanya? Amiyah. 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 Kalau dialek fasih, ya fasih tetap. Ya, dialek fasih misalnya kata buyut dengan kata biyut, dua-duanya fasih. As-sirata, as-sirata, az-zirata, fasih tiga-tiganya. Alaihim, alaihimu, alaihum. Ini dialek, fasih. Tapi kalau dengan amiyah, nah sudah beda. Ya, seperti misalnya kata alma, air. Kalau amiyahnya moya, moya. Ini amiyah, tidak bisa kemudian disebut fasih. Lahan enggak? Ya enggak, dia amiyah aja pokoknya, bahasa sehari-hari. Begitu. Kalau kita bahasa formal, bahasa tidak formal. Tidak dan enggak. Beda kan? Ya, begitulah kurang lebih. Yang kedua, menjaga keaslian serta kemurnian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Satu paket dengan tajwid yang sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Yusuf Al-Ma'ruf ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, itu ya. Itu versi Haraki. Li'annahu, karena Al-Quran ini ya, bihi dengan tajwid. Ya, bihi al-ilahu anzala, pada saat Allah menurunkannya. Jadi sudah satu paket dengan tajwid. Wa hakadha, dan demikian pula minhu, dari Allah Azza wa Jal, ilaina, sampai kepada kita melalui perantara para ulama, wasala, dengan tajwidnya. Seperti itu. Jadi udah satu paket antara tajwid dengan variasi bacaannya. Al-Quran itu sudah satu paket. Yang ketiga, membedakan Al-Quran dengan kitab selainnya. Oleh karena itu disunahkan atau dianjurkan bagi kita sekalian, manakala mengutip ayat-ayat Al-Quran ketika ceramah, ketika khutbah, ketika berbicara biasa, diusahakan dibedakan. Kalamullah dengan kalamul insan dibedakan. Misalnya kita lagi ngomong, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, enggak biasa, wal asri innal insana lafi khusri. Ya, dianjurkan untuk apa? Untuk membedakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
haqqi wa tawasaw bis sabr. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika khutbah, ketika menyampaikan wasiat takwa. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti itu. Untuk membedakan antara kalamullah dengan kalamun nas. Ya. Makanya Al-Imam Al-Jazari mengatakan wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati. Jadi tajwid itu dipakai ketika tilawah, lebih-lebih ketika majlisul ada, majlis talaqi pengambilan riwayah, dan juga dalam qiraah biasa. Lagi ngisi fiqih ada ayat Al-Qur'annya, amalkan tajwidnya. Lagi khutbah ada ayat Al-Qur'annya, amalkan tajwidnya. Lagi ngobrol mengutip ayat Al-Qur'an, amalkan tajwidnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Ini tentu saja akan sangat terasa bagi orang-orang yang sudah bisa memahami bahasa Arab. Ketika kita sudah bisa memahami bahasa Arab, kita juga mempelajari tajwid, maka tentu kenikmatan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran akan sempurna apabila bacaan yang kita simak tidak terjatuh pada lahan. Karena apabila seseorang membaca Al-Quran dengan lahan, apalagi lahannya mengubah makna, boro-boro mau menikmati, yang ada mungkin hati kita akan merasa risih. Seperti misalnya ada imam yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mau tadaburnya gimana? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala kehancuran, segala kematian. Gimana mau tadabbur? Yang dibaca bukan ayat Al-Quran. Yang dibaca bukan ayat Al-Quran. Dan ini juga sangat berkaitan erat dengan poin yang kelima, menambah semangat dalam beramal. Ketika misalnya imam yang menjadi imam ratib, menjadi imam tetap, membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tajwid yang tepat, maka tentu kita akan dengan mudah mentadaburi ayat-ayatnya dan kita pun akan menjadi semangat untuk bermakmum di belakangnya. Maka tentu kita juga akan semangat dalam menyimak bacaan Al-Qurannya. Daripada dengan seseorang yang bacaannya berantakan atau mungkin hanya mengedepankan irama semata, bacaannya banyak lahannya, mungkin membuat orang itu menjadi apa? Menjadi tidak semangat dalam mendengarkan Al-Quran, menjadi membuat orang tidak semangat dalam ikut sholat berjamaah, dan menjadi membuat orang tidak semangat dalam mempelajari tajwid itu sendiri. Ini kenapa kemudian kita penting mempelajari, memahami tajwid dan juga mengamalkannya. Khususnya antum santri yang memang tinggal di asrama, di pondok, di ma'had yang jelas-jelas fokus pada bidang Al-Quran. Jangan sampai antum ketika lulus dari sini enggak bisa mengamalkannya sama sekali. Lalu apa bedanya dengan santri yang bukan santri Al-Quran? Apalagi ma'had karim bil Quran, ini secara khusus, secara spesifik sudah mendeklarasikan diri sebagai ma'had tajwid. Yang lain itu ma'had tahfidz, tapi ini ma'had tajwid. Jadi ma'had tahfidz berbasis tajwid, maka harus bisa dibuktikan. Caranya bagaimana? Ya antum harus sungguh-sungguh. Antum harus sungguh-sungguh. Ya ketika menghafal bukan cuma setoran, tapi harus mau berjibaku, ya, harus mau berjibaku dengan koreksi. Ya walaupun saya juga mengalami bagaimana beratnya antum ketika dikoreksi ngeblank hafalannya gitu ya. Lagi setoran hafalan, dikoreksi bukan koreksi hafalannya, koreksi lahan. Aduh Ustaz, apa Ustaz? Awal ayatnya Ustaz? Ya, enggak apa-apa. Ya itulah ujian antum yang tidak ditemukan di ma'had lain. Tidak ditemukan di ma'had yang lain. Jadi kalau antum hafal sambil bisa dikoreksi, itu menunjukkan bahwa kualitas hafalan antum sangat kuat. Luar biasa. Ya, maka biasakan hal itu. Kemudian yang terakhir adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tentu saja orang yang mendapatkan karunia dari Allah berupa
pengamalan dan pemahaman tajwid yang bagus, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani mas safaratil kiramil bararah. Ya udah jelas ya, orang yang mahir apanya? Bacanya tepat, hafalannya kuat, faham maknanya, maka akan bersama para malaikat. Masya Allah. Terus kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Adapun orang yang masih terbata-bata selama dia belajar syaratnya ya, maka akan mendapatkan 2 pahala. Kata para ulama, 1 pahala belajar, 1 pahala bacanya. Baik. Ada yang nanya enggak di Zoom? Lalu bagaimana? Ada pertanyaan, bagaimana dengan bacaan doa-doa yang diambil dari Al-Quran? Apakah termasuk dalam bahasan ilmu tajwid? Selama lafalnya adalah lafal Al-Quran, maka dibahas dalam tajwid. Lalu bagaimana kalau kita berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut? Disunahkan mengamalkan tajwidnya? Saya jawab, iya, karena bagian dari lafal Al-Quran. Tapi, kalaupun kemudian tidak sempurna tajwidnya, maka tidak apa-apa selama tidak salah makna, apalagi doa. Jangan sampai antum salah dalam berdoa. Ya, ntar salah doa, ya Allah ngasih sesuai dengan apa yang antum minta kan? Begitu. Jangan sampai di hati apa, di lisan apa, ntar nggak nyambung, malaikat bingung nyatet yang mana ini. Ya. Jadi antum itu pengen minta apa sebenarnya, di hatinya A, di mulutnya B. Begitu. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ustaz Yuda, bisa tolong mute all dulu katanya. Bisa nggak mute all, Ustaz? Bisa ya mute all dulu, nanti saya langsung hidupin. Udah semuanya? Udah, ayo cukup. Baik, sudah di mute all ya semuanya ya. Dan nggak perlu ngejawab iya. Kadang suka begitu. Iya. Iya, nggak perlu dijawab. Maksudnya nggak perlu langsung dijawab, dinyalain dulu gitu. Jawabnya kalau mau jawab lewat tulisan aja. Itu lebih aman. Lebih aman. Dia kok di mute lagi sayanya. Oh, udah. Baik. Kita lanjutkan. Samroh. Habis Samroh apa? Al-Fadl. Al-Fadli. Nama saya Al-Fadli. Al-Fadl keutamaan. Al-Fadl artinya adalah keutamaan atau kelebihan atau kemuliaan dan hal yang berkaitan itu. Lalu bagaimana kemuliaan tajwid, ilmu tajwid di dalam syariat Islam? Maka ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya di dalam Islam. Kok bisa? Karena ilmu tajwid berkaitan erat dengan kalamullah. Di dalam Islam, ilmu dinilai mulia kalau berkaitan dengan Allah. Semakin erat hubungannya dengan Allah, maka ilmu tersebut semakin mulia. Semakin jauh dari Allah, maka semakin hina. Maka ilmu yang paling mulia jelas ilmu tauhid, karena berkaitan dengan hak-hak Allah. Karena berkaitan dengan hak-hak Allah, kewajiban manusia terhadap Allah. Kemudian ilmu apa? Ilmu fikih. Kenapa? Karena berkaitan dengan merealisasikan hak-hak Allah. Lalu bagaimana ilmu tajwid? Salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Masih bagian dari tauhid sebenarnya, rincian dari tauhid. Kan pembahasan kalam itu pembahasan tauhid, akidah. Lalu kita sekarang mempelajari bagaimana melafalkan kalam tersebut. Ini erat kaitannya sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi salah satu ilmu yang paling mulia. Menjadi salah satu ilmu yang paling mulia. Kemudian nisbah. Apa nisbah? Korelasi. Korelasi dengan ilmu yang lain. Maka ilmu tajwid merupakan salah satu bagian dari ilmu syar'i yang berkaitan dengan ulumul Quran. Jadi ulumul Quran ini ilmu yang sangat luas. Sangat luas. Ya. Kalau kita ingin tahu luasnya ilmu Al-Quran, bisa kaji kitab Al-Itqan fi ulumil Quran, Al-Imam As-Suyuti. Jadi kita akan tahu tuh bab-bab ulumul Quran itu apa saja. Ada masalah tafsir, masalah adul ay, jumlah ayat,
Oh, jumlah ayat beda-beda. Madhab kita berapa jumlah ayat? Yo, ada yang tahu? Gimana? 6.000? Berapa? 300? 6.600? 6236. 6.236. 6.236. Ini adalah hitungan ayat menurut madhab Kufi. Madhabnya Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, guru dari Imam Asim. Imam Asim guru dari Imam Hafs. Ada, dan ini yang paling banyak. 6236 itu hitungan paling banyak. Yang lain ada 6210, 6206, ya, 62 berapa? 6210, 6206, 6204 ya, atau 6201. Intinya 6236 adalah hitungan yang paling banyak. Hitungan yang paling banyak. Adapun yang populer di Indonesia 6666 itu merupakan perkataan Al-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang disalahpahami. Jadi jumlah ayat 6666 itu merupakan perkataan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang ya keliru difahami oleh sebagian siapa? Sebagian orang, ya. Oleh sebagian orang. Apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani? Jadi, Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah menulis, ya, bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu beliau nggak bilang begini sebetulnya, nggak bilang apa? Nggak bilang jumlahnya 6666, nggak bilang seperti itu, begitu. Jadi beliau itu menyebutkan ayat Al-Quran itu terdiri atas beberapa tema, ya. Ayat Al-Quran terdiri atas beberapa tema. Jadi bukan kemudian dihitung 6666 menurut perkataan saya. Bukan seperti itu, ya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, Nihayatuz Zain, ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran 1000 ayat di dalamnya bertema perintah. 1000 ayat perintah. Kemudian 1000 ayat larangan. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan. Kemudian 1000 ayat tentang janji. 1000 ayat tentang janji, maksudnya janji kebahagiaan, surga. Kemudian 1000 ayat tentang ancaman. Lawannya janji adalah ancaman. Janji maksudnya memberikan kebaikan di akhirat, ancaman memberikan hukuman di akhirat. Seperti itu. Kemudian 1000 ayat tentang kisah dan khabar. Kisah dan kabar-kabar. Kisah dan kabar-kabar. Kemudian 1000 ayat tentang ibrah dan perumpamaan-perumpamaan. Ibrah dan perumpamaan-perumpamaan. Udah berapa tuh? Kalau dihitung 6.000 kan. Kemudian 500 ayat tentang halal haram. 500 ayat tentang halal haram. 100 ayat tentang nasikh mansukh. 100 ayat tentang nasikh mansukh. Dan 66 ayat tentang doa, istighfar, dan juga zikir. Beliau nggak nyebutin jumlah ayatnya 6666, ya. Jadi 6000 itu tadi 1000, kemudian 500 ayat halal haram, kemudian 100 nasikh mansukh, 66-nya doa, istighfar, dan zikir. Kenapa kok ini tidak menunjukkan jumlah? Yang pertama, 1000 di sini adalah pembulatan. 1000 di sini pembulatan, enggak plek 1000 gitu ya. Kenapa? Karena kadang ada ayat yang apa? Yang satu ayat itu isinya 2 tema. Begitupun sebaliknya, ya. Ada ayat yang isinya itu panjang beberapa tema kan? Bisa jadi. Ada di situ ada halal haramnya, di situ ada ancamannya, di situ ada
amsal-amsalnya dan lain sebagainya, sehingga tidak menunjukkan bahwa jumlahnya 6.666 ya. Adapun menurut madhab Kufi tadi seperti telah disampaikan 6.236 ayat. 6.236. Itu adalah madhab yang digunakan oleh Imam Hafs. Jadi kita baca dengan Imam Hafs, itulah madhab yang digunakan. 6.236. Ustaz, bagaimana dengan lafaz doa yang kadang diambil dari ayat Al-Quran? Ini udah ya. Udah itu tadi. Jadi jawab. Baik, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ulumul Quran banyak. Ada ilmu hitungan ayat, ada ilmu rasm, ilmu dhabat, ilmu tafsir, waqaf ibtida. Semuanya adalah ulumul Quran. Dan ilmu tajwid ini adalah ilmu yang paling pemulanya. Jadi pintu gerbang ulumul Quran itu dua. Kalau kata Syekh Sa'id Hawa, apa saja? Ilmu tilawah dan ilmu adab. Ilmu tilawah dan ilmu adab. Ini adalah pintu gerbang ulumul Quran. Jadi kalau kita pengen masuk ke ulumul Quran yang luas, wajib belajar tilawah dan wajib belajar adab terhadap Al-Quran. Ya minimal dua. Kitab yang dipelajarinya, Muqaddimah Jazariyah dan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Minimal dua itu. Itu adalah pintu gerbang ulumul Quran. Baru setelah itu masuk dalam ilmu yang lebih dalam lagi. Allahu ta'ala a'lam. Ya silakan ya Ustaz. Di Jundullah. Jundullah, thaqafatan wa akhlaqan. Masa nggak tahu? Ada bahasa Arabnya, ada ya. Jundullah akhlaqan wa thaqafatan. Akhlak-akhlak tentara Allah dan juga pengetahuan-pengetahuan yang wajib dimiliki oleh aktivis dakwah. Salah satunya apa? Ilmu tilawah dan ilmu adab. Ilmu tilawah dan ilmu adab. Termasuk bahasa Arab itu ada. Itu manhaj aktivis dakwahnya Asy-Syaikh Sa'id Hawa. Seperti itu. Dan perbedaan-perbedaan jumlah ayat itu hanya berkaitan dengan pemenggalan. Yang para ulama beda pendapat itu hanya Bismillahirrahmanirrahim ini. Masuk ayat atau bukan? Di Al-Fatihah. Masuk ayat atau bukan? Kalau sisanya sama. Jadi misalnya di surat apa? Surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ayat. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Nah, di sini beda pendapat. Ayat atau bukan? Ya, ayat atau bukan? Wa amanahum min khauf. Itu di ju' para ulama beda pendapat. Apakah di situ ayat atau bukan? Termasuk di suratul Ikhlas, lam yalid. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau di An-Nas ada bedanya mana? Di mana ya? Cek lupa sih. Ya, itulah. Nanti cek sendiri aja. Pokoknya pemenggalan yang paling banyak adalah Imam Hafs. Pemenggalan yang paling banyak adalah Imam Hafs. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Bagian berikutnya adalah al-wadi'. Siapakah Bapak ilmu tajwid, perumus konsep dasar teori-teori tajwid? Maka di sini kalau kita berbicara mengenai praktek, orang yang pertama kali mempraktikkan tajwid adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara amali tatbiqi, dan di zaman Nabi belum ada kitab tajwid secara khusus. Jadi nggak ada Nabi itu misalnya bikin halqah pada para sahabat. Ya para sahabat, kita sekarang masuk belajar makharijul huruf. Itu nggak ada. Langsung praktek saja. Dan para sahabat nggak perlu pusing-pusing mempelajari makhraj karena mereka setiap hari ngomong bahasa Arab. Udah otomatis keluar begitu. Ya, mereka juga sudah paham idgham, mereka juga sudah paham ikhfa, mereka sudah paham iqlab. Kenapa? Karena sehari-hari bahasa Arab memang itulah yang diucapkan. Jadi masalah idgham, ikhfa, idhar, mad itu semuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab.
maka Nabi langsung membacakannya saja sesuai dengan apa yang diterima dari malaikat Jibril alaihissalam. Adapun gimana Pak? Apakah orang Arab sekarang ketika berbicara masih persis seperti Al-Quran? Maka saya tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena memang jangankan sekarang, di zamannya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, itu banyak orang Arab yang sudah mulai nggak bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Ya, makannya kemudian diberikan tanda baca. Ya, diberikan tanda baca. Jadi sudah mulai itu. Kapan mulainya? Ya, ketika orang-orang Arab sudah mulai bercampur dengan orang non-Arab. Ketika terjadi penaklukan, ya, kan banyak yang ke Mekah, banyak yang ke Madinah, terutama di kota-kota ini sulit untuk diprediksi. Tapi kalau di pedalaman justru lebih terjaga. Ya, kalau menurut kabar dari sebagian sahabat kami yang ada di sana, justru di pedalaman lebih terjaga. Dari dulu lebih terjaga. Karena mereka nggak bercampur dengan orang kota. Yang justru banyak bercampur bahasa itu dari kota-kota. Seperti itu. Jadi kalau di pedalaman Arab Badui, maka ini biasanya bahasanya lebih terjaga kefasihannya. Lebih terjaga kefasihannya. Kalau di luar Arab, ya jangan berharap dapat bahasa fasih. Di Yordania, ya Syam itu, kemudian Mesir, ya susah nyari bahasa yang fasih di sehari-hari. Ya. Bahkan ini mungkin kita sering dengar cerita dari sahabat-sahabat kita yang ke Mesir, kuliah di Syam. Ketika kita berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, malah justru seringkali dia bukan diketawain, jadi aneh mereka pun itu. Ngobrol kok pakai bahasa Al-Quran, katanya begitu ya. Kadang-kadang juga sebagian sahabat kami pernah bercerita, bahkan kadang-kadang amin, amin gitu ya. Jadi seolah-olah sedang berdoa atau sedang membaca Al-Quran. Begitu. Jangankan di Mesir, jangankan di Syam, di Mekah sendiri ya, itu kan banyak ya. Ini pengalaman ketika umroh, banyak orang yang berjualan, berdagang atau lalu lalang di sana, ketika diajak bicara dengan bahasa Arab fasih, mereka loadingnya lebih lama. Ya, sama lamanya dengan orang Indonesia diajak yang baru belajar gitu. Sama loadingnya lama. Bahkan mereka khawatir, waduh, ini ada orang non Arab bisa bahasa Arab fasih nih. Saya kalau jawabnya salah, malu kan? Akhirnya mereka lama mikir dulu, mikir susunan, mikir grammarnya. Ini menunjukkan bahwa sudah mulai berkurang kefasihan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Makanya orang-orang Arab lebih mau pakai bahasa Inggris kalau sama non-Arab, karena malu mereka. Ya malu. Kalau misalnya kita ngajak ngomong bahasa Arab fasih, kadang-kadang merekanya jadi sungkan gitu ya. Ini kok bisa fasih ya? Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Adapun secara teori, yang menyusun teori, jadi tajwid itu praktek dulu, baru disusun teorinya. Teori ini disusun berdasarkan hasil praktek. Oh, prakteknya begini, kemudian dikumpulkan. Praktek begini. Kita buat rumus supaya gampang. Rumusnya ini. Siapa yang pertama kali menyusun? Para ulama beda pendapat. Suruh wudu. Diri wudu. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali menyusun teori-teori tajwid adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama kali memberikan tanda i'rab dalam Al-Quran supaya orang nggak salah baca ini dhammah atau fathah atau kasrah. Itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada juga yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan variasi-variasi qiraat. Mana yang sahih dari Nabi, maka dikumpulkan oleh beliau. Ada juga yang mengatakan adalah Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Orang yang pertama kali menyempurnakan tanda baca Al-Quran. Namun, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah tajwid secara khusus adalah Abu Muzahib Musa bin Ubaidillahil Khaqani. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillahil Khaqani hidup di abad ke-3 dan abad ke-4 ya, kurang lebih 200 sampai 300 Hijriah. Maka beliau menyusun kaidah tajwid dalam kitab atau qasidah beliau yang diberi nama dengan qasidah. Sebetulnya beliau nggak ngasih judul ya. Orang-orang nyebutnya qasidah Khaqaniyah atau qasidah Ra'iyah
fil qurra wa husnil ada. Kenapa disebut ra'iyah? Karena akhir kalimatnya selalu berakhiran dengan ra. Ra semuanya dari awal sampai akhir. Maka disebut ra'iyah. Kalau ada qasidah akhirannya huruf lam disebut lamiyah. Kalau ada qasidah akhirannya nun, nuniyah. Seperti nuniyah Imam As-Sakhawi. Ada qasidah yang akhirannya mim, mimiyah. Nah, jadi seperti itu. Antum mau bikin qasidah yang akhirannya apa, Ustaz Hamdi? Coba bikin ya. Seperti itu. Ada 51 bait syair tersebut di mana beliau di situ menyebutkan berhati-hati terhadap lahan, juga menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan izhar, mad, idgham dan lain sebagainya. Maka dinobatkanlah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah al-Khaqani sebagai bapak ilmu tajwid. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian nama ilmu tajwid ini, maka para ulama menyebut ilmu tajwid dengan beberapa nama yang berbeda. Disebut ilmu tajwid, disebut juga apalagi fannut tartil, haqqut tilawah atau tahsin tilawah, tahsin Al-Qur'an, yaitu sebetulnya satu ilmu yang sama. Atau kalau di Indonesia belajar mengeja atau misalnya belajar iqra, udah otomatis kan? Belajar iqra, kutubus sittah ya. Kutubus sittah. Udah hatam kutubus sittah semua nih santri Karim. Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kutubus sittah. Udah mujtahid semuanya. Udah hatam kutubus sittah. Mujtahid iqra. Baik, adapun istimdad, apa istimdad? Sandaran. Jadi standar kebenaran, standar kesempurnaan tajwid itu sandarannya apa? Standar kesempurnaan tajwid, standarannya apa? Sandarannya adalah riwayah. Sandarannya adalah riwayah. Ya, riwayah, sandarannya riwayah. Makanya kami sering menyampaikan seluruh pertanyaan mengapa, seluruh pertanyaan why dalam ilmu tajwid, jawabannya sederhana. Karena riwayah. Selesai. Makanya saya kalau ujian nggak ada pertanyaan kenapa. Bagaimana semuanya? Kalaupun harus kenapa, dari sisi teorinya dijelaskan. Bukan kenapa riwayah, karena riwayah. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Makanya saya kalau ujian jelaskan bagaimana, jelaskan. Karena kalau kenapa, ya udah selesai karena riwayah. Walaupun secara teori ya bisa dijelaskan. Makanya saya minta jelaskan penteoriannya seperti apa. Begitu. Jadi kalau kita ingin tahu standar bacaan yang benar bagaimana, ya riwayah. Udah selesai. Riwayah. Jadi setiap ada orang yang membaca Al-Quran dan mengaku bacaannya bagus, mengaku bacaannya benar, mesti ditimbang dengan riwayah. Kalau sesuai dengan riwayah, maka diterima. Kalau tidak sesuai dengan riwayah, maka ditolak. Bagaimana penjelasannya riwayah yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih itu? Maka kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Zaid ibn Thabit, bahwa beliau mengatakan al-qira'atu sunnah muttaba'ah. Qira'ah itu sunnah muttaba'ah. Bacaan Al-Quran itu sunnah muttaba'ah. Apa maknanya sunnah muttaba'ah? Sunnah muttaba'ah artinya adalah generasi akhir mengambil bacaan dari generasi awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Qalun. Ya'khudhul akhir 'anil awwal. Ya'khudhuha al-akhir 'anil awwal. Generasi belakangan mengambil bacaan Al-Quran dari generasi pertama. Seperti itu cara mengambil riwayah. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa baca Al-Quran dengan benar kalau belajar sendiri. Nggak mungkin sampai kapanpun, sampai kiamat pun nggak bisa. Karena wajib mengambil bacaan kepada guru.
Gurunya ngambil bacaan kepada guru, terus seperti itu sampai benar-benar mendapatkan keyakinan bahwa bacaan tersebut merupakan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Asy-Syaikh Husni Syekh Utsman mengatakan dalam haqqut tilawah, apa yang beliau katakan? Fa'ala. Kalau sudah ala apa artinya? Wajib. Fa'ala qari'il Qur'an. Maka wajib bagi setiap pembaca Al-Quran ayyakhudha qira'atahu ala tariqit talaqqi wal isnad. Maka wajib bagi seluruh pembaca Al-Quran ya untuk mengambil bacaan Al-Quran mereka dari jalur talaqqi dan menelusuri sanad-sanad yang sahih. Anis syuyukhi, dari guru-guru, al-akhidina an syuyukhihim, yang mereka ngambil dari guru-gurunya lagi, jelas. Bukan guru yang ijtihad, bukan. Tapi guru yang punya sandaran juga. Kayyasila, sampai benar-benar kita ini ila ta'akkudin, sampai kita benar-benar yakin, memastikan min anna tilawatahu tutabik maja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisanadin sahih muttasil. Sampai kita benar-benar yakin bahwa tilawah yang kita amalkan itu benar-benar sahih sesuai dengan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih lagi bersambung. Kenapa? Karena kadang ada orang nyambung sanad tapi sebetulnya nggak tersambung sanadnya. Atau misalnya para perawinya tidak sahih. Orang-orang yang bukan orang yang mahir, maka jadi dhaif sanadnya. Begitu ya. Jadi orang yang tidak mengambil bacaan Al-Quran dengan jalur-jalur riwayah yang ada, maka sebetulnya keberadaannya ka'adamihi, seperti ketiadaannya. Sama seperti nggak punya bacaan sama sekali. Begitu. Bahkan beliau memiliki fatwa yang sangat keras dalam hal ini. Lanjutannya beliau mengatakan apa? Amma ini atamada. Adapun apabila seseorang hanya sekadar menyandarkan bacaannya ala ma qara'a fi butunil kutub, sebatas mengambil dari kitab-kitab yang dia pelajari, au taqlidin, atau ngikut-ngikut masami'ahu, apa yang dia dengar, min qurra'il idha'at, dari para qori yang rekaman bacaannya tersebar, fayakunu, maka pada saat itu qad hadama, dia telah menghancurkan ahada arkanil qiraatis sahihah, telah menghancurkan salah satu rukun qiraah yang sahih. Ats-tsalatsah, yang rukun itu ada 3. Nanti akan kita bahas di rukun qiraah yang sahih. Rukun qiraah yang sahih ada 3. Kalau dia nggak melalui jalur sanad, maka hilang 1, menghancurkan 1 rukun qiraah. Wa ta'uddu, dan terhitung qiraatuhu, bacaannya yang dadalik ketika mengajarkan, min babil kadzib bir riwayah, dihitung sebagai kedustaan terhadap riwayah Al-Qur'anul Karim. Ini ngeri sekali. Jadi kalau ada orang yang sekadar ngajar, kemudian standar kebenarannya itu hanya sebatas dari kitab, standar kebenarannya itu hanya sebatas dari qori-qori yang didengar, maka ternyata dihitung sebagai orang yang berdusta. Maka terhitung sebagai orang yang berdusta. Maka suka ada yang nanya kan begini, pengajar Al-Quran mesti bersanad tidak? Pengajar Al-Quran mesti bersanad tidak? Apakah pengajar Al-Quran mesti bersanad? Apa jawabannya? Jangankan pengajar Al-Quran, membaca Al-Quran saja mesti bersanad. Ini apabila yang kita maksud sanad adalah punya guru yang jelas. Jadi kalau yang dimaksud sanad adalah memiliki guru yang jelas, sandaran yang jelas dengan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan pengajar Al-Quran, yang baca Al-Quran saja wajib memilikinya. Untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa bacaannya tepat atau tidak. Tapi apabila yang dimaksud sanad adalah ijazah dari guru, maka ini tidak wajib. Jadi sanadnya apa dulu nih? Kalau yang dimaksud sanad artinya punya guru yang jelas, maka jangankan pengajar, orang yang baca saja wajib memilikinya.
Tapi kalau yang dimaksud sanad adalah ijazah, maka mau baca, mau kemudian mengajar tidak wajib punya ijazah. Yang penting punya guru yang jelas, tidak wajib punya ijazah. Begitu. Karena ijazah bukanlah syarat mengajar. Silakan, Pak. Iya. Betul. Yang tidak begitu yang sudah belajar, misalnya kita tahu gurunya dia pertama itu termasuk ini nggak jelas gitu dia mondok di mana. Bukankah sanad itu gaungnya 90% atau bahkan mungkin kalau misalnya kita hitung gaungnya itu ya ketika ramai medsos kan? Ya. Lalu bagaimana dengan ulama terdahulu? Apakah cukup dengan mengetahui latar belakang pendidikan pondok pesantren saja? Maka sebetulnya yang pertama bahwa istilah sanad di Indonesia sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Bahkan para ulama Indonesia itu sudah banyak yang menjadi sandaran, baik dalam hadis ataupun dalam qiraat. Misalnya, ada yang pernah dengar mungkin misalnya Asy-Syaikh siapa? Syekh Yasin Al-Fadani, itu kontemporer. Sebelumnya Syekh Mahmud Turmusi, sebelumnya lagi siapa ulama Indonesia yang sempat menjadi sandaran dalam hal apa? Dalam hal Imam Daulani kesini ya, masih kesini. Ada lagi sebelumnya? Siapa? Ada yang tahu? Itu ngarang atau enggak tuh namanya? Ada yang tahu? Jadi orang Indonesia itu dulu punya sandaran qiraat yang banyak, qiraat dan juga hadis yang menjadi salah satu rujukan. Dan mereka memang rata-rata kemudian tinggal di Mekah. Kalau qiraat, misalnya siapa? Asy-Syaikh Siraj Garut, misalnya. Masih ada kalau nggak salah rekamannya di YouTube. Beliau salah satu ulama besar dalam ilmu qiraat. Cuma memang dulu ulama-ulama kita atau istilah sanad dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu memang lebih banyak berkutat di dunia pesantren resmi, ya. Jarang orang-orang awam, orang-orang yang bukan mesantren itu memahami hal ini. Ya wajar, karena memang apa? Karena memang terbatas akses informasi. Beda dengan sekarang. Jadi ada orang yang bilang, ini kenapa Jazariyah kok baru-baru ini dipelajari? Salah. Di pesantren-pesantren, Jazariyah itu sudah dipelajari dan dihafalkan. Pada tahu kiai-kiai kita itu Jazari, cuma kita aja yang nggak tahu. Begitu. Tufatul Atfal, Hidayatus Sibyan, itu sudah dihafal, sudah diamalkan, sudah dihafal dan sudah diamalkan oleh para ulama gitu. Bukan hanya oleh kita saja. Bukan hanya oleh kita baru-baru ini, bukan. Cuma memang kalau ada dauro seperti ini buat orang-orang umum, kemudian bahkan online seperti ini ya memang baru-baru ini. Zaman dulu nggak ada seperti ini ya, tidak ada seperti ini kemudian orang-orang berkumpul. Ya ada zaman dulu istilah pasaran tapi itu pun terbatas. Itu pun terbatas seperti itu. Beda dengan sekarang. Seperti itu ya. Baik, apakah cukup kemudian menyandarkan dengan latar belakang pendidikannya? Maka sebetulnya kalau kiai-kiai tersebut atau guru-guru tersebut juga memiliki latar belakang yang jelas seperti tadi, misalnya kok nyambung ke sini kalau ditelusuri, maka sudah sangat mencukupi. Maka sudah sangat mencukupi. Sudah sangat mencukupi. Seperti misalnya sekarang kalau di Indonesia kan banyak jalurnya itu dari mana? Kalau sekarang itu di Indonesia, kalau yang asli Nusantara kebanyakan jalurnya ke Kiai Mbah Arwani ya, Mbah Arwani ke situ, rata-rata ke situ. Sidogiri, kemudian juga Lirboyo, kemudian juga Jogja apa? Krapyak, itu rata-rata ke Mbah Arwani kan ya, nyambungnya. Munawir. Ya, ke Kiai Munawir dan Kiai Munawar. Kiai Munawir dan Kiai Munawar. Itu sudah mencukupi seperti itu ya.
Asalkan dia pesantren, kemudian silsilah keguruannya jelas, maka sudah mencukupi. Ini dari sisi atau dari konteks periwayatan. Paling mungkin yang mesti kita gali dan kita kaji kembali adalah apakah yang diajarkan ini sudah sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan para ulama atau belum. Karena kadang orang yang mengandalkan riwayah saja bisa lupa. Betul? Bisa lupa. Maka mesti dijaga dengan kaidah. Oleh karena itu, riwayah mesti dijaga dengan diroyah. Dan diroyah dijaga dengan riwayah. Maka dalam konteks Al-Quran, dalam hal ini adalah tajwid dan juga ilmu qiraat, setiap pendapat tidak bisa diterima kecuali yang pertama riwayahnya jelas. Misalnya ada orang berpendapat A, B, C, D, E dalam ilmu tajwid atau qiraat, maka tidak diterima kecuali riwayahnya jelas. Kalau riwayahnya sudah jelas, ditimbang lagi dengan timbangan kedua, belum cukup ternyata. Timbangan apa yang kedua? Sesuai tidak dengan pendapat para ulama terdahulu. Kenapa? Karena pendapat para ulama terdahulu itu tetap tidak berubah. Mereka mencatat agar timbangannya tidak berubah. Karena kalau riwayah, subjektifnya nanti besar. Kalau satu generasi ke generasi yang lain kan kadang pendengaran berkurang. Kemudian kadang lupa. Maka para ulama butuh mencatat kaidah-kaidah pokok. Jadi timbangannya dua untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang timbangannya dua. Kalau ada orang yang berbicara, berfatwa, berpendapat dalam tajwid dan ilmu qiraat, tidak diterima kecuali yang pertama, riwayahnya jelas. Yang kedua, secara diroyah, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para ulama. Begitu, ya. Nah, untuk sampai pada poin yang kedua ini, nggak cukup nanya gurunya siapa. Tapi harus kita sendiri yang memperdalam dan menggalinya. Berarti tugas kita apa? Ya belajar. Ketika sudah semakin banyak belajar, semakin jauh mempelajari ilmu, nanti akan semakin mendapatkan penjelasan. Ya, semakin mendapatkan penjelasan bahwa ternyata, oh ini kaidah yang ditetapkan para ulama. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau masalah irama mah bebas, ya. Kalau masalah irama, bebas. Misalnya, saya punya gurunya nggak ngajarin irama, tapi kemudian saya ngikutin iramanya Syamil Syarasid, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Irama itu nggak ada kaitan dengan tajwid. Itu ilmu lagu, bukan ilmu tajwid. Yang penting kaidah tajwid dan qiraatnya sesuai. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Lanjutkan. Hukum beriltizam dengan tajwid. Hukum beriltizam, mengamalkan tajwid. Kalau kita berbicara mengenai hukum mempelajari rincian ilmu tajwid, maka hukumnya adalah hukum mempelajari rincian ilmu tajwid. Fardu kifayah untuk keumuman kaum muslimin. Tapi buat para pengajar tajwid, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Fardu kifayah itu untuk keumuman kaum muslimin. Sama seperti ilmu kedokteran. Antum yang hadir di sini wajib belajar ilmu kedokteran nggak? Enggak. Tapi boleh nggak kalau belajar ilmu kedokteran? Boleh. Tapi orang yang berprofesi sebagai dokter, hukumnya apa belajar ilmu kedokteran? Wajib ain. Wajib ain. Atau misalnya antum yang berbisnis, punya usaha, jual beli dan lain sebagainya, maka itu ada kewajiban untuk mempelajari fiqih muamalah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menyeleksi para pedagang di pasar. Yang nggak paham fikih muamalah diusir, nggak boleh buka lapak. Kalau zaman sekarang, ya, kalau zaman sekarang diusir semuanya kayaknya. Diganti ya, nggak ada yang layak. Berarti solusinya bukan ngusir, tapi solusinya adain fikih muamalah di pasar-pasar. Entah itu dengan menyebar flyer, entah itu dengan kalau di Solo atau di mana, saya pernah baca itu ya. Jadi di gerbang pasarnya itu doa masuk ke pasar. Kemudian ada tempat lagi, fawailul lil mutaffifin, gitu ya. Wailul lil mutaffifin, gitu ya. Di situ disebut gitu, kayak gitu. Jadi itu dakwah fikih muamalah melalui flyer dan poster. Seperti itu. Itu bisa diterapkan, Seperti itu. Ya modalnya cuma itu saja. Itu pun kalau enggak bersinggungan dengan preman, kita harus kuat gitu. Kadang-kadang premannya reseh, sebagian preman itu ya. Jadi kita harus lebih preman daripada preman gitu, untuk menghadapi preman.
Begitu ya. Tapi kalau punya power, punya kekuatan, apalagi mendapatkan izin dari pemerintah, ya bilang ke Kiai Idris, Pak, memasang ini, masa nggak boleh sih? Pasti tanda tangan. Ya, Ustaz, bikin posternya. Action. Dari MTR mungkin ya. Bikin ya. Semua penyebaran poster-poster di setiap pasar. Oh, itu program yang luar biasa itu. Program yang luar biasa. Ya. Adapun dalam konteks ilmu tajwid, maka secara umum masyarakat mempelajari rinciannya fardu kifayah. Jadi nggak perlu misalnya orang-orang awam harus tahu hukum idgham, idhar, ikhfa, mad, apalagi marotib, mad, far'i, kaidah, aqwa, sababain. Wah, nggak perlu. Yang penting bacanya benar. Itu orang awam. Tapi kalau pengajar wajib tahu. Adapun mengamalkannya, maka di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan, pokoknya semua kaidah tajwid wajib diamalkan, tidak terkecuali. Enggak mengamalkan, dosa. Wah, ini pendapat sebagian ahli qiraat. Seperti misalnya Asy-Syaikh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari. Beliau cenderung lebih mengatakan wajib. Kalau misalnya kita katakan enggak wajib, ntar apa lagi yang diamalkan? Enggak ada sisanya, kata beliau. Ada yang mengatakan enggak wajib mengamalkan hukum-hukum tajwid. Ini pendapat sebagian ulama fiqih. Karena mereka berpendapat yang penting nggak ngubah makna. Yang penting nggak ngubah makna. Ya, begitu. Yang namanya idhar, idgham, ya mau diamalin mau enggak juga nggak wajib. Ini menurut sebagian ulama. Yang tepat insya Allah adalah pendapat yang ketiga, yakni ada rincian di dalamnya. Bagaimana rinciannya? Maka ini yang akan kita bahas. Mohon fokus. Ya, jangan sampai keliru memahami hal ini karena bisa jadi masuk dalam soal ujian. Oh, udah ngasih tahu, enak banget. Jelaskan hukum, jelaskan rincian hukum beriltizam dengan tajwid pada saat membaca Al-Qur'an. Udah. Ini jawabannya. Yang pertama, bahwa para ulama sepakat mempelajari rincian ilmu tajwid bagi keumuman orang-orang adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum beriltizam dan mengamalkan kaidah-kaidah tajwid pada saat membaca Al-Quran maka dibedakan. Ada pembeda. Apa pembedaannya? Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan i'rab dan makna, maka para ulama sepakat wajib diamalkan seluruhnya. Maka tidak boleh orang dengan sengaja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja baca begitu, nggak boleh. I'rab ini. Atau misalnya berkaitan dengan makna, tidak boleh seseorang menambahkan huruf, mengurangi huruf, mengganti huruf, mengubah harakat. Itu tidak boleh. Pokoknya 3 yang tidak boleh. Apa saja? Mengganti huruf, menambah atau mengurangi huruf, dan yang ketiga mengganti atau mengubah harakat. Tanda baca, harakat. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena berkaitan i'rab dan makna. Dan para ulama sepakat akan hal ini wajib. Kalau sengaja berdosa. Kalau enggak sengaja, ya enggak sengaja. Jangankan enggak sengaja baca Al-Quran, enggak sengaja membunuh orang saja enggak dosa. Ya, jadi kalau enggak sengaja, lupa, enggak tahu, jangan ditanya. Itu pasti dimaafkan kalau dalam kondisi enggak tahu, enggak sengaja. Misalnya ada orang lagi puasa, lupa puasa, buka makan, ya makan kambing guling, habis itu minum banyak, itu minum jus jeruk yang banyak, habis itu kemudian tidur. Ingat, tadi saya sebelum tidur makan dulu. Ya udah enggak apa-apa, sah puasanya. Ya, ini nikmat dari Allah berarti. Beda kalau sengaja. Kalau sengaja jangankan makan kambing guling. Sengaja mencium wangi kambing guling saja makruh. Aduh, ada kambing guling. Makruh kayak gitu. Kalau sengaja, nah, begitu beda gitu ya. Begitupun berkaitan i'rab dan makna. Kalau sengaja bisa haram, tapi kalau tidak sengaja tidak masalah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan sifat tazyiniyah atau tahsiniyah, maka di antara ulama qiraah ada yang mengatakan tetap wajib mengamalkannya. Namun kebanyakan ulama mengatakan sunnah atau dianjurkan dalam mengamalkannya. Pertanyaannya, kok bisa sih para ulama mewajibkan hal tersebut? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil. Apa dalilnya? Bunyinya warattilil Qur'ana tartila. Ya, ini jelas sekali dalilnya perintah. Warattil dan tartilkanlah. Al-Qur'an itu tartila. Ini kedudukannya apa? Grammarnya. Nah, udah mulai belajar grammar kan? Warattil. Fi'il apa ini? Fi'il amal. Paham fi'il amr enggak, Zaid? Udah belajar fi'il amr belum?
Bingung dia. Fi'il amr, perintah. Al-Qur'ana. Kedudukannya apa kedudukannya? Dia ism. Kedudukannya apa? Maf'ul. Baik. Diperintahkan terhadap Al-Qur'an tersebut. Kemudian tartila. Ayo, apa kedudukannya? Tartila ini apa tartila? Isim, fi'il atau harf? Masdar, isim berarti kan? Baik, kedudukannya apa? Sifah? Kurang tepat. Ayo. Ketika ada masdar di belakang fa'il yang bentuknya sama, maka bukan sifah, tapi berfungsi sebagai maf'ul mutlaq. Sebagai apa fungsinya? Lit taukid, untuk menegaskan. Ijlis julusa, benar-benar duduk, jangan diri lagi. Ya. Warattil tartila, maka ini maknanya adalah benar-benar harus mentartilkan. Maka kita terjemahkan secara kaidah bahasa Arab, dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya, atau dengan benar-benar tartil. Begitu. Agak kurang tepat kalau misalnya diterjemahkan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini kurang ada penegasan. Begitu. Jadi bacalah Al-Quran setartil-tartilnya. Apa itu tartil? Tartil itu berasal dari kata rattala, yurattilu tartilan. Subjeknya murattil. Orang yang mentartilkan disebut murattil. Al-Quran yang ditartilkan disebut murattal. Artinya apa tartil? Rapih, teratur, jelas. Kalau ada orang yang giginya rapih, enggak saling bertumpuk, ada jeda antara satu gigi dan gigi yang lain, maka disebut gigi yang tartil. Secara bahasa, gigi yang tartil. Saya enggak tartil giginya, berantakan. Ini enggak tartil. Jangan dicontoh dalam baca Al-Quran. Tapi mudah-mudahan walaupun gigi kita tidak tartil, bacaan kita tetap tartil. Ya, amin. Yang giginya tartil, mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya setartil giginya. Amin ya. Begitu. Lalu secara istilah apa? Tartil secara istilah irsalul apa? Irsalul fami. Oh, mengeluarkan mulut. Irsalul kalimati minal fammi bisuhulati wastiqamah. Masya Allah, udah ikut daurah 2 kali di Lampung dan Pekanbaru ya. Ngalotok. Mengeluarkan setiap kata dari mulut dengan mudah dan lurus. Jadi tartil itu patokannya 2, mudah, lurus. Bukan mudah saja, bukan lurus saja. Mudah di sini maksudnya apa? Ringan. Jadi enggak dihentak-hentak, enggak seperti orang baru mengeja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak tartil. Walaupun mungkin pengen lurus. Ada sebagian orang kan baca begitu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya itu pengen lurus tapi enggak ringan. Ada juga sebaliknya, pengen ringan saja, cuma malah bengkok sana bengkok sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ringan tapi kok kayak ngambang sifat-sifatnya, begitu kan? Maka belum tartil. Tartil itu apa? Ringan dan istiqomah. Ringan dan istiqomah. Jadi kalau misalnya dikoreksi, bisa jadi antum kurang ringan, bisa jadi antum kurang istiqomah. Udah cuma itu. Kalau dikoreksi itu, ya, berlebihan istifalnya. Jadi apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berlebihan istifalnya. Ada yang kurang istifalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Ada yang terlalu isti'la. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kurang isti'la. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Kalau nggak kurang lebih, kalau nggak lebih kurang, itu aja. Seperti itu. Ya. Nggak ada koreksi yang lain. Kalau nggak kurang lebih, kalau nggak lebih kurang. Ini adalah berkaitan dengan kesempurnaan baca Al-Quran. Jadi harus berada di tengah. Ringan sekaligus lurus, lurus sekaligus ringan.
Adapun Al-Imam Ali bin Abi Thalib memaknai tartil lebih dari sekadar bacaan. Kalau kita ini berbicara bacaan, berbicara bagaimana melafalkan Al-Quran dengan fasih, maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib lebih dari itu. Apa? Bacanya benar, faham maknanya. Wah, lebih lagi. Bacanya benar adalah tajwidul huruf, ma'rifatul wuquf, paham maknanya. Mengenal waqaf ini bukan paham tanda baca waqaf yang sola, kola, kili, sili, lam, alif, bukan. Tapi maksudnya adalah kita bisa waqaf, kita bisa ibtida tanpa lagi bergantung dengan tanda baca. Nah, itu maknanya. Dan kita nggak bisa melakukannya kecuali kalau kita paham bahasa Arab. Makanya seakan-akan Imam Ali bin Abi Thalib itu bilang kepada kita, tartil yang sempurna itu antum bacanya benar dan antum faham maknanya. Itulah tartil yang sempurna. Ya kalau kita nggak bisa 100%, seenggaknya 50% dulu. Begitu. Silakan, Pak. Iya. Ya, jadi tajwid dalam secara bukan konsep teori yang secara rinci ya. Dalam artian ya maksudnya adalah membaguskan huruf, itu aja. Sebatas itu. Istilah tajwidnya belum berkembang seperti yang kita kenal sekarang. Jadi belum dikenal istilah-istilah nun tanwin, belum di zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan tajwidul huruf itu makna yang umum. Maknanya apa? Membaguskan pelafalan huruf-huruf hijaiyah, hanya sebatas itu. Wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan. Tidak disebutkan, biasanya seseorang datang kepada beliau begitu ya, tidak menyebutkan. Bisa di antara sahabat, bisa dengan tabi'in. Yang pasti bukan dengan orang zaman sekarang ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan saudari. Wastiqamah. Iya. Iya, itu ada tuh dalam Al-Mufradat. Dalam kitab Al-Mufradat Ar-Raghib Al-Asbahani. Ya, silakan. Kalau antum punya terjemahannya sudah ada sekarang yang baru beredar, silakan kalau mau beli. Terjemahannya 2 jilid kalau nggak salah. Jadi itu kamus Al-Qur'an. Itu kamus Al-Qur'an. Al-Mufradat itu kamus Al-Qur'an. Antum harus punya. Seperti itu. Ada lagi tanyakan? Ada yang nanya? Tolong dicek screen. Udah. Screennya apa yang tampak di situ? Enggak, screen Zoom. Oh, masih layar ini, enggak berubah, alhamdulillah. Khawatirnya berubah. Baik. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, ini disebutkan juga oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Jamalul Qurra wa Kamalil Iqra, ya, beliau menyebutkan hadis ini sebagai penguat betapa pentingnya tajwid. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan harfa. Jadi ciri bacaan Nabi itu adalah jelas antara satu huruf dengan huruf yang lain, enggak bertumpuk. Jadi kalau kita dengar baca Nabi itu enggak akan bertanya ini tha atau sin ya. Ini sin atau sod ya. Ini ha atau ha ya, enggak. Jelas sekali. Jadi seakan-akan satu huruf dengan huruf yang lain itu saling menafsirkan. Ini Masya Allah kan berarti jelas banget bacaan Nabi. Sehingga sahabat yang dengar itu ya cukup dengar sekali udah benar bacanya. Oh ternyata ini ha. Selesai. Begitu. Ini luar biasanya baca Nabi. Dan tentulah kenapa seorang Muhammad ibn Abdillah yang ditunjuk menjadi Nabi. Karena beliaulah manusia yang paling fasih. Kalaulah ada manusia yang lebih fasih dari beliau, ya tentu orang itu yang dipilih jadi Nabi. Begitu. Karena yang paling fasih adalah nama Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib, maka beliaulah yang dipilih menjadi seorang Nabi. Dan bahkan telah disiapkan sejak kecilnya. Juga kemudian hadis yang lain, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyuqra hadzal Qur'anu kama unzil. Allah ini suka banget loh Al-Quran dibaca seperti ketika pertama kali diturunkan. Kayak gimana? Ya kayak Nabi dan para sahabatnya baca. Begitu. Dengan bacaan yang baik, dengan bahasa Arab yang paling fasih, dengan
khusyuk, tadabbur dan lain sebagainya. Sebagaimana gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin membaca Al-Qur'an seperti Al-Qur'an diturunkan, maka bacalah dengan bacaannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ijazah dari Nabi itu. Ijazah secara lisan. Begitu. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Hudzaifah. Apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab." Bacalah Al-Qur'an pakai dialek cara bacanya orang Arab. Pronunciation-nya orang-orang Arab. Bukan pronunciation-nya orang-orang Minang misalnya, atau orang Betawi misalnya, atau orang Jawa misalnya, atau orang Sunda misalnya, bukan. Karena setiap budaya punya cara melafalkan, cara berbicaranya masing-masing. Ya, luhun di sini adalah dialek. Maksudnya apa? Pronunciation. Kalau dalam bahasa Inggris, ada Inggris Amerika dengan Inggris British kan beda. Cara ngomongnya beda. Maka begitu pula bahasa Arab. Orang kalau misalnya belajar Al-Quran kadang-kadang protes. Kok baca Al-Quran sampai gitu-gitu banget sih? Yang penting kan kita baca nggak ngubah makna. Udah. Tapi giliran bahasa Inggris sampai dalam banget. Dipelajarinya. Bedanya F sama V. Sampai dipelajari itu kan. F itu berudara, tapi tidak bergetar tenggorokannya. F. Kalau V bergetar tenggorokannya. Ini kalau dalam tajwid apa? Ham sama jahar. Ya, ham sama. Belajar itu mereka coba. Bahasa Inggris itu. Tapi mereka nggak bisa membedakan hams jahar dalam Al-Quran. Kan aneh. Ya belajar membedakan F dengan V sampai seperti itu. Tapi nggak, giliran belajar hams jahar dalam Al-Quran nggak tahu. Ya, jadi keliru di sini. Bahkan Nabi SAW kemudian melarangnya, wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Dan jauhilah dialek cara bacanya ahlil kitab, Yahudi Nasrani, dan orang-orang fasik. Orang-orang fasik di sini kebanyakan ulama menafsirkan nyanyian-nyanyian. Jadi jangan kayak orang nyanyi seperti nyanyi di gereja atau nyanyi di sinagog gitu ya. Tahu kan orang-orang Yahudi sama orang Nasrani kalau baca kitab mereka kayak gimana, nyanyi, ada drum bandnya, bahkan ya pakai orkestra begitu kan ya. Baca kitabnya kan begitu, baca Taurat, baca Injil yang sudah dicampur gitu. Seperti itu. Maka kita jangan seperti itu cara membacanya. Kita mesti punya dialek asli Arab. Wallahu taala alam. Gimana, silakan Pak. Bacaan yang sinden dengan menyengaja dengan dialek non-Arab, maka kebanyakan ulama menilai setidaknya makruh. Setidaknya makruh. Sebagian ulama lagi mengatakan haram kalau sengaja. Terutama kalau apabila kaidah-kaidah tajwidnya dilanggar. Bahkan sebagian qori, ada murid dari seorang qori besar, tidak perlu disebutkan, ngirim video tersebut sambil nanya, "Ma ra'yuka ya Syekh?" Apa jawaban syekhnya? Batil. Singkat jelas padat, batil. Masya Allah ya. Ya, kalau memang kenyataannya tidak sengaja atau dia naluriah, tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sengaja, ya, sengaja menggunakan dialek non-Arab untuk memaksakan membaca Al-Quran tersebut, maka minimal makruh. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau misalnya nggak sengaja hanya ke bawah dialek dia waktu kecil, ke bawah lingkungan, itu tidak akan sampai makruh. Cuma memang kurang memenuhi kesunahan baca Al-Quran, begitu ya. Allah Ta'ala. Mubah aja tidak. Kalau sengaja. Apabila sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak ada hukum kalau nggak sengaja itu. Sesuatu yang tidak sengaja, sesuatu yang tidak diusahakan oleh diri kita nggak ada hukum. Begitu. Baik. Kemudian juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Pernah mengajarkan pada seorang laki-laki ini di bab mad. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Enggak dipanjangin. Maka kata Ibnu Mas'ud, enggak begitu bacaan Nabi. Ma hakadha aqra'ani ma hakadha aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman aqra'aniha innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Madda. Seperti itu, pakai mad ya. Bukan dibaca begitu saja.
Baik. Selain dalil-dalil yang tadi telah disebutkan, juga ada dalil ketiga. Apa itu dalil ketiganya? Ijma'. Dalil ketiganya adalah ijma'. Kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran tidak boleh sampai mengubah makna. Dan siapa saja yang sengaja membaca Al-Quran sampai mengubah makna, maka ia berdosa. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athim. Ini maknanya. Tidak ada perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini. Perbedaan pendapatnya di masalah yang tahsiniyah. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Dan kemudian lebih jauh Nabi SAW juga mengatakan, Iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum. Jelas sekali Nabi SAW. Itu bukan G ya. Ini SAW. Harusnya simbol. Belum diubah fontnya. Iqra'ul Qur'an kama 'ullimtum. Bukan sebagaimana diajarkan oleh orang-orang, tapi sebagaimana yang kalian diajarkan oleh guru. Guru diajarkan oleh gurunya, diajarkan oleh gurunya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, seperti itulah mestinya kita membaca Al-Qur'an. Kesimpulannya, maka hukum beriltizam terhadap tajwid dibagi dua, dari sisi i'rab dan dari sisi sifat penghias. Kalau i'rab dan makna para ulama sepakat, wajib diamalkan. Adapun sifat penghias dilihat. Kalau dalam konteks talaqi, majlisul ada, wajib. Kalau dalam konteks tilawah biasa, maka dilihat siapa yang baca. Kalau yang bacanya adalah qari, mutqin, aib kalau meninggalkan. Jangankan qari mutqin, antum saja, santri karim bil Quran. Kemudian baca Al-Quran nggak pakai sifat penghias, pasti aib buat antum. Ya kan? Masa santri karim nggak bisa membedakan hams dan jahar? Ya kan? Aib buat antum. Masa santri karim nggak bisa membedakan isti'la dengan istifal, nggak bisa membedakan tafkhim dengan tarqiq, nggak bisa membedakan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ini jelas aib buat antum sekalian. Adapun orang awam, ya namanya awam, yang penting nggak ngubah makna udah cukup buat orang awam itu ya. Orang awam itu bebannya sedikit, makanya ya sebenarnya buat kalau jadi orang awam ada enaknya juga. Kenapa enaknya? Ya dia mungkin ditanyanya di akhirat sedikit. Ya cuma nggak bisa naik level kalau orang awam itu. Levelnya level terendah. Kalaupun pada akhirnya masuk surga ya levelnya level yang tidak tinggi begitu ya. Beda dengan orang-orang berilmu. Ketika mereka masuk surga, tapi levelnya lebih tinggi. Sayangnya orang berilmu, hisabnya banyak. Itu bedanya. Sama seperti orang kaya sama orang miskin. Orang miskin hisabnya sebentar, ditanya dikit-dikit, udah. Mau ditanya apa? Orang hartanya nggak ada. Tapi orang yang kaya ditanya banyak. Cuma kalau orang yang kaya ini rajin sedekah, surganya akan lebih tinggi. Begitu ya. Terakhir adalah masail. Permasalahan apa saja yang ada dalam tajwid, maksudnya permasalahan ini fasal-fasal, bab-babnya apa saja. Ilmu tajwid kenapa disebut pintu gerbang ilmu ulumul Quran? Karena termasuk ilmu yang babnya paling sedikit. Ada berapa? Cuma ada 3. Yang pertama bab makharijul huruf, yang kedua bab sifatul huruf, dan yang ketiga bab hukum-hukum tajwid. Sisanya apa? Sisanya banyak latihan. Udah, tajwid dan tahsin berkumpul. Di sini disebutkan mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib. Apa itu tarkib? Hubungan antar kata atau kalimat. Susunan kata atau kalimat. Kenapa? Karena hukum tajwid tidak akan muncul kecuali kalau huruf-huruf hijaiyah sudah berada pada sebuah kata atau kalimat. Seperti itu ya. Tidak ada hukum tajwid kalau nun sendirian. Nun sukun hukumnya apa? Ya izhar, hukum semua huruf itu izhar, udah. Begitu aja. Tapi kalau sudah ketemu huruf tertentu baru ada hukum. Begitu ya. Seperti itu. Jadi hukum itu adalah ketika mereka berada dalam tarkib. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi kalau misalnya hari ini ada yang menyimak di YouTube, kalau mau daftar silakan hubungi admin. Nomornya ada di layar. Seperti itu ya.
Kalau yang di Zoom ya sudah terdaftar berarti. Karena kalau yang menyimak di YouTube nggak dapat modul pertama, nggak dapat kesempatan setoran hafalan, matan, dan nggak bisa ikut ujian. Begitu, nggak bisa dapat ijazah, hanya menyimak materi saja. Jadi kalau mau ujian, mesti mendaftar terlebih dahulu sebagai santri karim, santri online karim, santri karim online. Kalau antum santri mukim, kalau yang daftar online santri online. Majlisul ada artinya apa? Majlisul ada artinya adalah pengambilan sanad. Gampangnya begitu ya. Gampangnya begitu. Bacaan Al-Quran yang sir bagaimana di dalam sholat? Ya sebetulnya kalau masalah baca Al-Quran di dalam sholat itu yang penting Al-Fatihahnya tidak mengubah makna. Ini yang penting. Kalau berkaitan dengan keabsahan sholat, yang penting Al-Fatihahnya tidak mengubah makna. Yang sir bagaimana? Ya diusahakan jangan sampai mengubah makna. Misal ha jangan jadi ha, kan bisa disir juga. Alhamdulillah. Nggak mungkin alhamdulillah. Ain kan bisa dikeluarkan. Beda sama a. Kan bisa. Ya, walaupun sir juga bisa. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali kalau sirnya ya itu nggak jelas, maknanya bisa berantakan. Dan bukan demikian cara mensirkan bacaan Al-Quran. Tapi sirnya bacaan itu di dalam salat adalah minimal terdengar oleh diri sendiri dalam keadaan tenang. Begitu. Bagaimana dengan zikrullah? Apakah perlu diutamakan tajwid? Kalau zikirnya dari Al-Quran, pakai tajwid. Kalau zikirnya bukan dari Al-Quran, ya tidak perlu. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam ya. Lagi-lagi, kalau untuk salat sir, yang penting Al-Fatihahnya tidak mengubah makna untuk mendapat keabsahan salat. Kalau ingin sempurna ya amalkan tajwid bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan bisa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya pas baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa. Seperti itu. Jadi bukan begitu. Kalau begitu bisa batal salatnya karena bisa mengubah makna pada suratul Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Jika sedang talaki rasanya ngos-ngosan, apakah termasuk berlebihan? Ya tergantung. Berlebihan atau tidak itu patokannya bukan ngos-ngosan atau tidak. Patokannya adalah sesuai dengan standar atau tidak. Kalau kita ngos-ngosan gara-gara ingin sampai pada standar, maka itu ngos-ngosan yang mesti dilakukan. Tapi kalau kita ngos-ngosannya melebihi standar, berarti ngos-ngosan yang takalluf, yang berlebihan. Ya, jadi patokannya bukan ngos-ngosan atau tidak. Patokannya bukan perasaan kita. Kok kayaknya berlebihan banget. Itu bukan. Patokan standar itu bukan kayaknya perasaan kita. Tapi apa yang disampaikan oleh guru kita. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, jika sebelumnya sudah punya hafalan beberapa juz Al-Quran, tapi belajar tajwid yang betul-betulnya baru sekarang, itu bagaimana? Ya tidak bagaimana-bagaimana. Teruskan hafalannya, teruskan belajar tajwidnya. Selesai. Ya, begitu. Jika baca sir, bacaan sholat, misal asar ketika waladhdallin, makmum bilang amin bagaimana? Makmum bilang amin setelah dia sendiri membaca surat Al-Fatihah. Ya, jangan nungguin imam karena nggak kedengeran. Jangan nungguin aminnya, nunggu imam. Ya karena memang nggak akan kedengeran sampai kapanpun. Terus baca aminnya kapan? Ya saat dia selesai membaca Al-Fatihah sendiri. Oh saya Hanafiyah Ustaz, nggak perlu baca Al-Fatihah. Ya nggak perlu amin, karena antum nggak perlu baca Al-Fatihah, selesai. Ya. Karena amin diucapkan ketika kita mendengar bacaan surat Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah. Kalau nggak dengar ya nggak apa-apa. Kalau madhab Imam Asy-Syafi'i, baik jahar ataupun sir tetap membaca Al-Fatihah. Di dalam salat kadang tidak terasa sifat huruf yang baik bagaimana? Jangan dipenuhi dengan was-was.
Salat sekali lagi patokan yang penting tidak mengubah makna. Selama bacaan Al-Fatihah kita tidak mengubah makna, tidak perlu ragu dengan keabsahan salat kita. Ya, jangan itu was-was setan itu. Aduh, tadi kurang hams, tadi kurang jahar. Enggak, itu was-was setan. Tidak perlu seperti itu kalau dalam salat. Pokoknya patokan yang penting Al-Fatihah tidak mengubah makna. Udah selesai. Maka yakin salat kita sah seperti itu. Ujiannya perlu dibuat setiap minggu atau setelah 20 sesi. Ujian tulis hanya 1 kali setiap 20 sesi. Nanti insya Allah apabila memungkinkan dalam beberapa bab ada soal-soal yang mesti dikerjakan. Tidak wajib dikerjakan. Tapi soal-soal itulah yang nanti akan menjadi bahan untuk ujian. Ada yang tanyakan? Yang di sini? Silakan Bu. Dengan apa? Dari si i'rab. Baik. Apa makna i'rab? Makna i'rab yang wajib diamalkan artinya adalah hal-hal atau harokat-harokat yang berkaitan dengan perubahan makna. Jadi dalam bahasa Arab, harokat huruf terakhir pada sebuah kalimat itu sangat menentukan makna. Saya beri contoh. Misalnya adalah darabat talib al-ustadz. Darabat talib al-ustadz. Saya sengaja nggak kasih, jangan darabat talib. Al-ustadz, ini ketahuan. Saya singkat, saya potong. Darabat talib. Perhatikan. Darabat talib. Saya sengaja nggak kasih i'rab. I'rab itu harokat terakhirnya. Ba, bi, atau bu. Saya ucapkan begini, darabat talib. Pertanyaan, artinya apa? Apakah siswa memukul atau seseorang memukul siswa? Kata siapa? Tergantung harokat terakhir di huruf ba pada kata talib. Kalau darabat talibu, maka siswa sedang memukul. Kalau darabat taliba, seseorang sedang memukul siswa. Kalau darabat talibi, itu salah i'rab. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Gimana? Apakah kemudian ketika ada orang baca Al-Quran harokatnya nggak sempurna dapat terjatuh pada kesalahan i'rab? Iya, kalau harokatnya benar-benar berantakan. I misalnya jadi E, ini nggak jelas I, E atau A. Makanya sebagian ulama menyebutkan kekeliruan atau lahan dalam kesempurnaan harokat bisa jadi lebih buruk dari lahan jali. Kenapa? Karena dia nggak sadar kalau itu lahan, tapi hukumnya bisa mengubah makna. Begitu, ya, lebih buruk dari lahan jali. Hati-hati, Ustaz. Al-alamin bukan al-alamin. Khair? Tuntas. Barakallahu fikum. Ya, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Gimana kalau sifat-sifat huruf? Sifat penghias itu pokoknya sifat-sifat huruf yang apabila ditinggalkan tidak mengubah makna. Itu namanya sifat penghias. Contoh, qalqalah. Mau pakai qalqalah, enggak pakai qalqalah, yang maknanya sama. Ahad, mau ahad, maknanya satu. Begitu contohnya. Silakan, Kak Ikal. Wallahu a'lam yang tepatnya. Karena memang Sahih Ibnu Khuzaimahnya masalahnya nggak ada lafadz hadis tersebut. Itu termasuk hadis yang hilang dalam Sahih yang tercetak sekarang. Sahih Ibnu Khuzaimah yang tercetak sekarang. Secara makna nggak masalah, dua-duanya benar. Ya, mau pakai hada mau tidak pakai hada, insya Allah dua-duanya benar. Tapi kalau misalnya mau lebih mengecek, bisa dicek di An-Nashr Ibnu Jazari. Nanti insya Allah saya cek juga pakai hada atau tidak, Ibnu Jazari meriwayatkannya. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Wa iyyakum. Iyyakum. Panjang. Iyyakum. Itu panjang. Bagaimana menyikapi imam sholat yang bacaannya tidak bertajwid?
Detailnya nanti ada di bab lahan, tapi kami sampaikan secara ringkas. Intinya, kalau Al-Fatihahnya tidak mengubah makna, sholatnya sah. Udah selesai. Kalau Al-Fatihahnya tidak mengubah makna, sholatnya sah. Bagaimana kalau mengubah makna? Nanti akan dibahas detailnya. Bagaimana cara mudah menghafal matan? Bagaimana cara mudah menghafal matan? Para santri. Santri ini yang jago-jago nih, ada yang 1 bulan, ada yang 2 pekan udah hafal. Sebetulnya menghafal apapun itu rumusnya cuma 3. Menghafal apapun rumusnya cuma 3. Mau ngafal Al-Quran, mau ngafal matan, mau ngafal Injil, misalnya mau jadi kristolog seperti Ahmad Didat, sama, rumusnya 3. Yang pertama, banyak baca. Yang kedua, banyak mendengar. Yang ketiga, banyak mengulang. Selesai. Banyak baca, banyak mendengar, banyak mengulang. Selesai. Hafal insya Allah. Hafal. Nggak ada metode lain, semuanya kembali ke situ. Metode apapun yang ada, metode Al-Quran inilah, Al-Quran itulah, balik lagi ke situ. Kalau tanpa banyak baca, tanpa banyak mendengar, tanpa banyak mengulang, nggak bisa hafal. Sebagus apapun metode. Antum sebut namanya metode apalah, mau metode Mekah, metode Madinah, metode Palestina, metode abrakadabra, metode kilat, metode halilintar, metode petir, silakan, sama kembali ke situ juga. Ya, bahkan metode santai juga kembali ke situ. Ada menghafal Al-Quran dengan santai. Gimana caranya? Ya berarti bacanya nggak usah banyak, mendengarnya nggak usah banyak, kemudian mengulangnya nggak usah banyak, tapi terus-terusan itu saja. Itu baca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan santai. Biasa kan orang yang sibuk ya, tapi pengen hafal Al-Kahf. Gimana caranya? Pengen hafal surat Al-Kahf, tapi nggak mau ribet. Ya udah, gampang. Baca surat Al-Kahf setiap hari. Bisa kan kalau cuma sekali? Bisa, udah baca. Kemudian gimana? Kemana-mana bawa headset atau bawa, ya dengerin terus kemana-mana pokoknya. Kemudian bagaimana? Kemudian diulang-ulang kalau kita sudah mulai menghafal ayat pertama, diikutin sambil diulang-ulang. Insya Allah lama-lama hafal. Cuma itu menghafal dengan santai. Nggak ada target yang begitu mah. Bisa jadi 5 tahun baru hafal. Ini yang menghafal dengan santai. Semakin banyak pengulangan, semakin banyak baca, semakin banyak dengar, ya semakin cepat. Begitu ya. Cuma kalau tips untuk menghafal bait, supaya yang baru itu bisa terkait dengan yang lama, caranya adalah menghafalnya jangan 1 bait 1 bait, tapi 1,5 bait 1,5 bait. Jadi supaya terkait terus, ngikat. Jadi hafalnya itu 1,5 bait, kan ngikat tuh dengan bait berikutnya. Terus begitu. Jadi hafalnya begitu. 1,5 bait, nanti yang pertama 1,5 bait misalnya, nanti berikutnya 1 bait. Jadi pokoknya berakhir di tengah, selalu berakhir di tengah. Kan bait itu dalam bahasa Arab ada 2 baris. Nah, 1 baris setengah. Ya, seperti itu. Itu biasanya lebih mudah untuk mengikat hafalan. Hukum mempersilakan orang menjadi imam padahal kita tahu bacaan lebih fasih orang yang mempersilahkan. Apakah dosa? Kalau mempersilakan orang yang tidak fasih padahal kita tahu Al-Fatihahnya mengubah makna, dan kita tahu bahwa kita tidak mengubah makna Al-Fatihahnya, ya dosa. Karena membuat makmum nggak sah semua sholat jamaahnya. Jadi kalau misalnya kita tahu dia Al-Fatihahnya rusak, jangan dipersilahkan. Bahkan kita harus berani maju. Wajib hukumnya maju, menyelamatkan makmum. Tapi kalau hanya beda-beda dikit, cuma kurang bagus sama bagus, ya ini nggak masalah. Boleh-boleh saja. Karena bisa jadi dia misalnya lebih tua usianya, dia misalnya lebih faqih agamanya, atau misalnya dia tuan rumah, maka tidak masalah. Mana yang lebih utama untuk menjadi imam? Kefasihan atau banyaknya hafalan? Kalau sudah sama-sama selamat Al-Fatihahnya, sudah sama-sama benar dan baik bacaannya, maka yang diutamakan adalah yang paling faqih, yang paling faham agama, kemudian setelah itu yang paling bagus bacaannya, kemudian setelah itu baru yang paling banyak hafalannya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu.
Naber, gimana penjelasannya nanti setelah bab sifat kita akan bahas. Lahan jali lahan khafi nanti akan kita bahas. Suara kok jadi kecil? Iya kah? Nggak tahu saya. Apa perbedaan Tuhfatul Atfal dan Jazariyah? Beda, yang pertama beda judul, yang kedua beda penulis, yang ketiga beda bab yang dibahas. Apa saja perbedaan bab yang dibahasnya? Pelajari keduanya, maka kita akan tahu perbedaannya. Ya, ada tanyakan lagi di sini? Dipersilakan. Atau minimal baca saja terjemah tafsiriyah yang warna hijau. Tahu perbedaannya apa Jazariyah sama Tuhfatul Atfal ya? Insya Allah. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut nggak? Lanjut. Sebenarnya ada rukun qiraah sama marotib tilawah, sederhana. Ya tapi tergantung antum sih, saya bukan pemaksa. Al-Imam Ibnu Jazari berkaitan dengan latihan lidah dan banyak mengulang mengatakan ini berkaitan dengan syair walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi faqihi. Apa kata Imam Jazari? Wala a'lam. Apa kata beliau? Aku enggak pernah tahu sababan, satu sebab li bulughi nihayatil itqani wa tajwid, untuk menyampaikan seseorang pada puncak kemutkinan dan tajwid, wa wusuli ghayatit tasih wa tasdid, dan untuk menyampaikan dia pada ujungnya perbaikan bacaan dan pengindahan bacaan, mithla riyadatil alsun. Jadi enggak ada sebab yang paling sempurna dalam memperbaiki bacaan kecuali latihan lidah. Bukan banyak baca kitab tajwid, bukan banyak ikut daurah tajwid, bukan banyak dengerin murattal, tapi banyak latihan. Banyak latihan. Patokannya di banyak latihan. Maka silakan berlatih di rumah, ya. Wa tikrar 'ala al-lafzil mutalaqqa min famil musin. Dan yang lebih baik adalah mengulang-ulang Al-Quran di depan guru yang bisa memperbaiki bacaan kita. Maka dari itu, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana tahapan belajar tajwid yang sempurna untuk pertama kali? Yang pertama adalah cari guru. Cari guru yang apa? Yang mutqin, yang sanadnya sahih, yang secara diroyah tidak bertentangan dengan pendapat para ulama. Lah kita kan pemula, nggak tahu, ya sudah, cari guru yang kata antum hebat, udah gitu aja. Yang menurut hati kita itu hebat, dia sudah selesai. Nanti masalah sahih atau enggak, sesuai diroyah atau tidak kan sambil berjalan. Oleh karena itu wajib bagi seseorang yang akan belajar nyari tahu latar belakang gurunya terlebih dahulu. Jangan langsung ikut-ikut saja. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. 11.44. Ada yang tanyakan ya ikhwan wal akhwat fillah. Sudakumullah. Wah, di Zoom masih berebet pertanyaannya. Kalau ada ahli tajwid tapi bacaan kurang merdu, dan ada orang yang merdu tapi tajwidnya pas-pasan, mana yang diutamakan? Diutamakan buat apa ini? Mana yang diutamakan? Diutamakan buat apa? Kalau diutamakan buat ngajar irama, ya yang merdu. Kalau diutamakan buat ngajar tajwid, yang ahli tajwid. Kalau jadi imam, maka yang paling faqih di antara keduanya. Maka yang paling faqih di antara keduanya. Mana yang lebih faham fiqih di antara keduanya dulu. Itu dulu, ya. Jadi dilihat mana yang paling paham fiqih terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Kalau irama bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau irama itu nanti di belakang jauh banget itu urutannya. Kalau masalah irama suara bagus itu ya. Jadi yang pertama itu yang paling faqih, kemudian yang kedua itu yang bagus bacaannya, kemudian yang hafal, yang hafalannya banyak, kemudian yang apalagi kalau tidak khilaf itu waliul amri yang resmi, ya. Kemudian imam tetap atau sahibul bait. Kemudian juga kalau sudah sama-sama semua, kemudian yang usianya lebih tua. Kemudian kalau sudah sama juga, kemudian yang paling baik secara fisiknya. Kalau sudah sama juga, kemudian yang bajunya paling bagus. Kalau sudah sama juga, kemudian yang paling berakhlak istrinya. Kemudian kalau sudah sama juga, baru nanti yang paling bagus suaranya. Udah jauh banget. Madhab di bagian Al-Quran jumlahnya berapa? Madhab ayat maksudnya. Ada 6 atau 7 madhab dalam pembagian ayat-ayat Al-Quran. Ada sekitar 6 atau sebagian ulama juga nambahin jadi 8 madhab.
Ya, ada sekitar 6 sampai 8 berarti. 6 atau 8 madhab untuk pembagian ayat-ayat Al-Qur'an. Majlisul ada tadi sudah dijelaskan, maksudnya adalah pengambilan riwayah. Praktek riyadhah lisan seperti apa? Riyadhah lisan artinya adalah antum baca di hadapan guru. Mau bacanya iqra dulu, mau bacanya langsung Al-Qur'an itu tergantung guru. Intinya melatih lisan. Jadi itu praktek melatih lisan itu adalah melatih pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Dari mulai huruf hijaiyah yang sendirian, huruf hijaiyah dalam kata, huruf hijaiyah dalam ayat. Seperti itu. Apakah kemudian lam diulang-ulang lali lulalala itu bebas, itu metode, itu bebas. Seperti misalnya a i u ba u an ani a na minal muni ma i an ani a bebas. Atau misalnya mau u i a u a i a u u i i. Atau misalnya a ba ba a ba bebas. Pokoknya meraktek ke sana, ya. Yang penting adalah bisa dibuat latihan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Langsung seger kan? Wallahu a'lam, langsung seger ya. Baik, apabila tidak ada yang tanyakan untuk hari ini berarti kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memudahkan langkah kita, memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki, baik itu santri karim yang hadir ke sini ataupun santri karim online. Barakallahu fikum semuanya. Ya Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana ala hujjatan wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina. Amin amin wala alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-sinah fasihah. Al-sinah fasihah. Allahumma inna nas'aluka al-sinah fasihah. Allahumma inna nas'aluka al-sinah fasihah. Allahumma inna na'udzubika minal lahn. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.